Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hasanudi Muhtar dengan NIM 1211445 dengan kelas multimedia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang modul hands-on, pemahaman dan implementasi konsep dasar data multimedia. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan multimedia? Multimedia adalah kombinasi dari berbagai jenis media seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktivitas yang disatukan untuk menyampaikan informasi atau menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan dinamis. Dalam konteks teknologi dan komunikasi, multimedia digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pendidikan, hiburan, periklanan, dan presentasi bisnis. Di sini saya merancang modul ini untuk membantu mahasiswa memahami, menerapkan, dan mengimplementasikan konsep dasar data multimedia. Pembelajaran akan diintegrasikan dengan contoh kehidupan nyata dan latihan praktis berupa pemrograman sederhana. Dengan tujuan yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar data multimedia secara ilmiah. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar data multimedia dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan implementasi konsep dan multimedia dalam berbagai program sederhana. Jadi yang pertama, tentang pemahaman konsep dasar data multimedia. Sebelumnya, definisi data multimedia adalah data yang diwakili oleh berbagai format dalam teks, gambar, audio, video, dan grafik. Komponen-komponen multimedia yaitu adalah teks, gambar, audio atau suara, video, dan animasi. Karakteristik data multimedia ada dua, yaitu yang pertama ukuran besar. Berbagai dengan data teks, data multimedia lebih besar dan membutuhkan penyimpanan serta bandwidth lebih besar. Yang kedua adalah kompleksitas dan pemrosesan, yaitu data multimedia memerlukan algoritma untuk kompresi, transmisi, dan analisis. Di sini ada dua tugas. Yang pertama, diskusikanlah beberapa format file multimedia populer, misalkan MP3 atau MP4, dan jelaskan kapan format tersebut digunakan. Yang kedua, tinjau kasus penggunaan multimedia dalam platform seperti media sosial atau aplikasi video streaming. Untuk bagian kedua, untuk penerapan konsep dasar multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tujuan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan konsep multimedia dalam konteks sehari-hari. Di sini materinya untuk penggunaan multimedia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama tentang e-learning, biasanya menggunakan video, audio, dan animasi dalam pendidikan online. Yang kedua ada e-commerce. Di sini biasanya e-commerce menggunakan gambar produk yang berkualitas tinggi, video promosi dan review berbasis video. Dan yang terakhir ada media sosial, yaitu tentang integrasi multimedia seperti gambar, video, suara untuk komunikasi dan pemasarannya. Tantangan dan solusinya ada dua, yaitu bandwidth, di mana bagaimana format data multimedia yang lebih efisien, dan yang kedua ada kompresi, yang pentingnya teknik kompresi seperti JPEG, MP3, dan H264 untuk menghemat ruang. Untuk tugasnya sendiri, buatlah studi kasus kecil tentang aplikasi multimedia dalam kehidupan sehari-hari, dan pilih satu platform seperti YouTube, Instagram, atau Zoom, dan jelaskan bagaimana data multimedia digunakan di sana. Untuk yang ketiga, implementasi data multimedia dalam program sederhana, dengan tujuan mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep multimedia dalam bentuk program sederhana. Di sini materinya ada pemrograman dasar dengan data multimedia, itu dibagi menjadi tiga, yaitu bekerja dengan gambar atau menggunakan Python dan pustaka seperti PIL atau OpenCV. Yang kedua, ada pemrosesan audio, biasanya menggunakan ini, Librosa. Dan yang ketiga ada penggunaan video, biasa menggunakan OpenCV untuk pemrosesan video dasar. Untuk praktikum hands-on, yang pertama, bekerja dengan gambar dengan tujuan membuka dan memodifikasi gambar sederhana. Untuk penginstruksiannya,
Yang pertama dan menggunakan pustaka Python, membuka gambar, mengubah ukurannya dan menyimpan hasilnya. Yang kedua, tambahkan filter atau ubah warna gambar. Contohnya seperti konversi ke grayscale. Untuk bekerja dengan audio, ini biasanya dengan tujuan memotong dan menggabungkan file audio sederhana. Untuk penginstruksiannya, biasanya menggunakan speedup dan untuk memotong bagian dari file audio dan menggabungkannya. Untuk yang ketiga, bekerja dengan video. Ini dengan biasanya tujuannya untuk menangkap dan memproses video. Untuk penginstruksiannya menggunakan OpenCV untuk menangkap video dari webcam atau memproses video yang ada, misalkan dengan mengubah resolusi. Ini untuk contoh kodenya untuk bagian video, untuk bagian audio ini tadi, dan yang pertama ada untuk bagian gambar. Nah, untuk di sini untuk tugas bagian 3 yaitu buatlah program sederhana yang mampu membuka gambar, memproses audio dan mengedit video dan mempresentasikan hasilnya dengan laporan singkat. Oke, mungkin di sini sampai penutup. Di sini untuk modul ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep dasar data multimedia, menerapkan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari, dan mengimplementasikan program sederhana berbasis data multimedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.